Oke guys, kita akan melanjutkan alur cerita manhwa dengan judul Saya Sebenarnya Bukan Raja Iblis, di mana MC kita Fan Cheng sudah berjalan memasuki gedung Guild Hunter yang ada di kotanya. Terlihat begitu ramai di dalam gedung Guild Hunter ini. Kemudian Fan Cheng berkata, di sini cukup ramai dan tampaknya ada banyak hunter profesional di sini. Namun di sisi lain, ada dua pria yang sedang memantau dan melihat Fan Cheng. Mereka berkata, kepala di punggung pria itu tampaknya seperti iblis kelas D, iblis gurita. Fan Cheng hanya bertanya-tanya melihat mereka berdua dan berkata, itu inspektur dari Persatuan Guild Hunter dan mereka sedang membicarakanku. Lalu kedua inspektur tersebut menghampiri Fan Cheng dan berkata, bagaimana mungkin seorang siswa yang terlihat lemah ini bisa membunuh iblis kelas D? Lalu si botak yang di sampingnya berkata, dia pasti mencuri buruan orang lain. Fan Cheng langsung menjawab, memangnya siswa tak bisa melawan iblis? Kedua inspektur tersebut terlihat kesal dengan jawaban Fan Cheng dan berkata, karena kau sangat percaya diri, coba buktikan itu. Tunjukkan lisensi hunter milikmu. Di dalam benak MC kita berkata, menurut aturan Persatuan Hunter, inspektur tidak diperbolehkan untuk melihat lisensi orang lain. Sepertinya dua orang ini hanya ingin mempersulit aku. Pada saat Fan Cheng melamun, kedua inspektur ini mencoba menyerang Fan Cheng. Anak ini panik, itu pasti buruan curian. Ambil buruannya. Dengan refleks yang begitu cepat, Fan Cheng bisa menghindari serangan kedua inspektur tersebut yang mencoba menangkapnya sambil melompat mundur. Kedua inspektur tersebut terlihat kaget dan bertanya-tanya. Lalu hunter lain yang ada di belakang Fan Cheng berkata, kelihatannya ada pertarungan di sana. Semua melihat pertarungan antara Fan Cheng melawan kedua inspektur yang ada di dalam gedung Guild Hunter. Lalu diperlihatkan juga sesosok orang tua yang memakai topi. Dia berkata, dia menggendong beban berat dan dia masih bisa menghindari kedua inspektur tersebut yang mencoba menghalanginya. Nampaknya dia bukan siswa biasa. Lalu terlihat inspektur yang botak mencoba menyerang Fan Cheng dan berkata, dasar brengsek, kau berani menghindar. Sambil menerjang ke arah Fan Cheng dan memberikan pukulan. Namun Fan Cheng dengan mudahnya menahan serangan tersebut dan memberikan serangan balik, pukulan One Punch Man ke arah wajahnya. Duar. Lalu si botak terlempar saja. Namun kawannya, inspektur yang pakai kacamata ada di belakang Fan Cheng, mencoba memberikan serangan juga. Fan Cheng dengan mudahnya menghindari serangan dari belakang, lalu membantingnya, sehingga kedua inspektur tersebut terlihat sudah dikalahkan dan terbaring lemah di lantai. Beberapa hunter yang ada di sekitarnya yang menyaksikan pertarungan berkata, itu gerakan yang bagus. Namun yang lainnya berkata, anak ini dalam masalah. Lalu bapak-bapak yang tadi yang sedang menonton maju dan berkata, pertarungannya sudah selesai. Aku melihat semua yang terjadi. Kita perkenalkan dulu sosok bapak-bapak ini. Ternyata dia adalah wakil presiden dari Persatuan Guild Hunter di kota ini. Dan namanya adalah Zhao Tie. Wakil presiden Guild Hunter berkata, anak berambut hitam ini, dia memang mampu membunuh iblis kelas D. Lalu kedua inspektur tersebut terbangun dan berkata, wakil presiden, dia membuat masalah, tolong bertindak. Mereka berdua melaporkan kejadian itu seolah-olah Fan Cheng yang bersalah kepada wakil presiden di Guild Hunter ini. Dan yang satunya berkata, anak ini tidak punya mata, dia bertindak sembrono di dalam gedung Hunter ini. Fan Cheng hanya termenung melihat mereka berdua. Wakil presiden Guild Hunter berkata, kau yang tak punya mata, kau tak bisa melihat kekuatan orang lain, kau hanya mencari masalah duluan dan masalah ini ingin kamu laporkan. Si botak hanya menjawab, tapi... Namun wakil presiden langsung menjawabnya, tidak ada tapi-tapi. Kalian berdua dipecat. Persatuan Guild Hunter tidak memberi makan dan pekerjaan untuk orang bodoh seperti kalian. Lalu diperlihatkan kedua inspektur tersebut menangis dan berkata, wakil presiden sambil menangis. Lalu diperlihatkan wakil presiden Zhao Tie menghampiri MC kita Fan Cheng dan berkata, kau sangat terampil. Kau harusnya punya beberapa kemampuan yang hebat, yaitu kemampuan hunter yang luar biasa kan? Fan Cheng hanya menjawab, kemampuan, seolah-olah dia bertanya-tanya sambil memikirkan dan berkata, sebenarnya aku tak punya satupun kemampuan hunter.
Di dalam hatinya berkata, aku tidak boleh membiarkan orang lain mengetahui tentang kemampuan Demon Slayer milikku ini. Sontak saja beberapa hunter yang ada dalam gedung tersebut kaget dan berkata, tanpa kemampuan, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Itu mustahil. Lalu yang lainnya berkata, kau tak punya kekuatan, tapi kau mampu mengalahkan dua pria kuat sambil menggendong beban seperti itu. Terlihat wakil presiden Guild Hunter hanya tersenyum dan berkata, aku mempercayaimu. Sontak saja MC kita Fan Cheng kaget dan berkata, Lalu diperlihatkan wakil presiden Guild Hunter mengantar MC kita ke dalam suatu ruangan dan berkata, ayo akan kuantar kau mengambil hadiahnya. Fan Cheng menjawab, terima kasih wakil presiden. Lalu hunter yang lain berkata, tak bisa kupercaya anak itu diantar sendiri oleh wakil presiden Guild Hunter di kota ini. Lalu di dalam ruangan tersebut diperlihatkan hasil buruan MC kita Fan Cheng sedang diperiksa oleh manajer yang ada di dalam. Kita sebut saja namanya Xiaonan. Dia petugas di dalam Guild Hunter ini yang bertanggung jawab atas penukaran hadiah. Resepsionis tersebut mengangkat dan memindahkan hasil buruan menggunakan kemampuannya, yaitu kemampuan telekinesis. Fan Cheng melihat kemampuan tersebut dan berkata, kemampuan telekinesisnya begitu hebat, dia bahkan mampu mengangkat mayat-mayat dengan santai. Dengan wajah tersenyum, wakil presiden Guild Hunter berkata, mulai sekarang kalau kau mau mengambil hadiah, langsung datang saja dan temui Nona Xiaonan, tak perlu mengantri. Dan Xiaonan masih jomblo, jadi kalian berdua mungkin bisa ngobrol. Langsung saja Xiaonan menjawab perkataan tersebut, wakil presiden, apa yang kau bicarakan? Fan Cheng hanya tersipu malu dan menjawab, baik, terima kasih wakil presiden. Aku benar-benar tak punya kemampuan, aku hanya siswa biasa. Wakil presiden hanya menjawab, aku menghargaimu karena kita sama. Sontak saja Fan Cheng kaget dengan perkataan wakil presiden karena dia mempunyai kemampuan yang sama, yaitu tidak punya kemampuan. Dengan senyum lebar, wakil presiden berkata, aku juga tak punya kemampuan, sama sepertimu. Tetapi aku, Zhou Tie, bekerja keras mengasah fisikku dengan rutin. Aku belajar bertarung dan menempah dan melampaui kebanyakan hunter. Sontak saja Fan Cheng kaget dan dalam pikirannya dia berkata, untuk jadi lebih kuat, Pak Zhou Tie hanya bekerja keras dan mengasah fisiknya. Dan dia sudah menjadi wakil presiden hunter hanya dengan bertaruh pada fisik dan kemampuan bertarungnya. Itu benar-benar luar biasa. Lalu diperlihatkan Nona Xiaonan, resepsionis di dalam Guild Hunter berkata, selesai, hadiah dari iblis gurita kelas D itu 100.000 yuan. Dan 10 monster kelas E seharga 30.000 yuan. Dan sebuah bonus insentif senilai 10.000 yuan. Totalnya 140.000 yuan. Itu sudah ditransfer ke kartu bankmu. Sambil memberikan kartu banknya kepada Fan Cheng. Fan Cheng langsung tersenyum dan berkata, terima kasih, aku menghasilkan banyak uang untuk pertama kalinya. Lalu wakil presiden langsung berkata, melihat pertarunganmu hari ini, keterampilanmu masih kasar. Saat kau datang lagi, hubungi aku dan aku akan mengajarimu beberapa gerakan. Fan Cheng berkata, terima kasih banyak wakil presiden. Lalu terlihat Nyonya Xiaonan berkata, membosankan, yang pria tahu cuma bertarung dan latihan. Dan dia berkata, Fan Cheng sangat tampan, aku tak tahu tipenya bagaimana. Di dalam obrolan tersebut Fan Cheng berpikir, wakil presiden Zhou Tie adalah seorang senior berbakat dan aku bisa belajar darinya kalau aku punya kesempatan nanti. Tapi yang paling penting sekarang itu pulang dan memberitahu kakakku bahwa adik yang sangat dia harapkan telah menghasilkan uang sambil menatap kartu yang berisi uang. Di sini selanjutnya diperlihatkan di gelapnya kota malam, Fan Cheng MC kita sedang berjalan menuju pulang ke rumahnya. Sambil mengangkat kartunya, dia berkata, uang pertama dalam hidupku. Kakak akan sangat senang mengetahui hal itu. Tiba-tiba saja perhatian Fan Cheng berubah ke arah TV yang ada di kota tersebut yang sedang memberitakan pertarungannya waktu melawan iblis Blade. Fan Cheng sangat kaget melihat itu. Ternyata berita tersebut berisi berita tentang baru-baru ini video dua satan atau iblis yang berkelahi satu sama lain viral di internet. Sesama iblis ini sendiri saling berebut dan bertarung. Dan salah satu iblis tersebut disebut Raja Iblis oleh netizen. Fan Cheng begitu kaget melihat berita itu dan berkata, bukankah itu pertarunganku sebelumnya dengan iblis Blade? Siapa yang mengunggah video itu di internet? Intinya itu ada di berita. Lalu diperlihatkan dalam siaran tersebut, mengenai kejadian ini, reporter kami mewawancarai wakil pemimpin Departemen Pemburu Iblis dari Guild Lone Wolf. Kita sebut saja dia pria berambut putih. Lalu pria berambut putih tersebut berkata,
Iblis bukanlah makhluk yang ramah. Jadi harap berhati-hati. Kami dari Departemen Pemburu Iblis ada di sini untuk memburu Raja Iblis dan memberinya hukuman mati. Sambil merobek kertas yang berisi gambar iblis dari kekuatan Fan Cheng. Fan Cheng begitu kaget melihat berita tersebut dan beberapa penonton berkata, "Kudengar iblis biru yang dikenal sebagai Raja Iblis bertarung dengan jenisnya sendiri untuk menyelamatkan manusia." Lalu yang lainnya berkata, bagaimana bisa seorang iblis melindungi manusia? Jika iblis tersebut benar-benar membantu manusia, mereka tidak seharusnya disebut Raja Iblis, mereka seharusnya disebut pahlawan. Di sela-sela pembicaraan tersebut, Fan Cheng berkata, sepertinya pertarunganku sudah menarik perhatian publik. Menjadi terkenal jelas bukan hal yang baik. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Kalau tidak, aku akan mendapatkan masalah. Kemudian Fan Cheng meninggalkan kerumunan tersebut. Lalu diperlihatkan di pinggiran kota Dongzhou. Ternyata Fan Cheng sudah sampai di rumahnya dan berkata, "Aku pulang. Makanan enak apa yang sedang kakakku masak?" Lalu kakaknya menjawab, "Kamu akhirnya pulang. Ada berita besar." Fan Cheng menjawab, "Iya." Kakaknya memperlihatkan video kepada Fan Cheng dan berkata, "Aku melihat video ini di internet dan ada monster bernama Raja Iblis, yaitu perwujudan dari Fan Cheng sendiri. Namun kakaknya belum tahu." Dan dia berkata, "Kamu harus hati-hati saat jalan pulang." Fan Cheng hanya berkata, dan dia berkata, "Tidak mungkin, bahkan kakakku pun tahu tentang itu." Lalu Fan Cheng berkata, "Jangan pedulikan video itu. Kartu ATM ini berisi 140.000 yuan yang saya peroleh." Sambil memperlihatkan kartu tersebut kepada kakaknya. Dan kakaknya terlihat kaget melihat kartu tersebut. Fan Cheng hanya menjawab, "Uang itu berasal dari berburu iblis. Setelah berlatih, aku jauh lebih kuat dari sebelumnya dan sekarang bisa membunuh iblis." Kakaknya begitu senang dan berkata, "Jadi, kamu sudah membangkitkan kekuatan pemburumu?" Fan Cheng hanya tersipu malu dan mencoba menutupi kekuatannya dan berkata, itu agak..." Sambil menyembunyikan kekuatannya, dia berhenti melanjutkan perkataannya. Lalu kakaknya berkata, "Apakah kamu terluka? Melawan iblis itu berbahaya, bukan?" Sulit dibayangkan betapa menderitanya Fan Cheng. Fan Cheng menjawab, "Aku baik-baik saja, ambil saja uangnya." Kakaknya menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan menggunakan uang ini untuk melunasi hutang kita. Setelah orang tua kita meninggal, kita meminjam banyak uang dari kerabat kita." Dengan tatapan serius, Fan Cheng menjawab, "Berbicara tentang orang tua kita, apakah kamu tahu iblis yang membunuh mereka saat itu?" Dengan wajah sedih, kakaknya menjawab, "Itu selalu menjadi misteri. Menurut informasi yang tertinggal, pembunuhnya adalah iblis misterius berbentuk api. Setelah membakar orang tua kita dan orang lain di jalan, dia menghilang dari kota Dongzhou dan keberadaannya masih belum diketahui. Itu semua yang aku ketahui." Lalu Fan Cheng menjawab, "Sepertinya iblis itu adalah sesuatu yang lain. Ketika aku cukup kuat, aku harus membalas dendam. Seorang pemburu berpengalaman seperti Zhou Tie dari Serikat Pemburu mungkin mengetahui kebenarannya. Aku harus mengunjunginya jika ada kesempatan." Lalu kakaknya menepuk pipi Fan Cheng dan berkata, "Kita belum memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Kita hanya perlu hidup damai bersama." Fan Cheng menjawab, "Aku tahu." Kemudian di scene selanjutnya, keesokan harinya, diperlihatkan Fan Cheng terburu-buru dan berlari ke arah sekolahnya dan berkata, "Sial, aku terlambat. Aku sangat sibuk mencari uang kemarin sehingga aku lupa aku ada kelas hari ini." Saking cepatnya Fan Cheng berlari sehingga membuat temannya kaget dan si wanita yang di sebelahnya juga terlihat terangkat pakaiannya karena kecepatan dari Fan Cheng berlari. Lalu diperlihatkan di dalam kelas Fan Cheng sudah masuk dan teman-temannya ada yang berkata, "Baru-baru ini video Raja Iblis online menjadi cukup populer." Lalu yang lainnya berkata, "Aku melihatnya di berita, iblis biru itu sangat berani." Ternyata yang mereka bicarakan adalah perwujudan iblis dari Fan Cheng. Lalu yang lainnya juga berkata, iblis yang menyelamatkan manusia dengan rasa keadilan bisa disebut Raja Iblis. Lalu Fan Cheng duduk dan berkata, "Bahkan teman sekelasku pun mengetahuinya. Hidupku terasa melelahkan. Aku benar-benar bukan Raja Iblis." Lalu tiba-tiba teman baik dari Fan Cheng menghampirinya, yaitu Nona Lin Long Yue, dan berkata, "Kamu sudah berubah. Kamu tampaknya sedikit lebih kuat dibandingkan 2 hari terakhir." Fan Cheng dengan santainya hanya menjawab dan tertawa, "Hahaha, kamu pasti berhalusinasi." Lalu dalam pikirannya, insting Long Lue sangat tajam. Lalu diperlihatkan Cheng Tianyu dan kawan-kawannya menghampiri MC kita Fan Cheng dan berkata, "Pagi-pagi pasangan sejoli sudah ngobrol." Dan yang lainnya tertawa. Dengan tatapan tajam, Nona Lin Duo berkata, "Kurasa pelajaran yang kuajarkan kepadamu kemarin ringan ya," sambil mengeluarkan kekuatannya. Lalu Fan Cheng hanya langsung berdiri dan berkata, "Long Yue, kamu tidak perlu peduli dengan mereka." Yang membuat Long Yue kaget dengan perkataan tersebut.
Fan Cheng hanya berkata, itu hanya seekor anjing. Lalu Chen Tianyu berkata, anjing katamu? Sepertinya kamu mendapatkan tulisan kematian di seluruh wajahmu, sambil memperlihatkan wajah seramnya. Lalu Chen Tianyu mencoba mengeluarkan serangannya dan melemparkan mangkuk yang dia pegangnya ke arah Fan Cheng. Dan dia berkata, jangan berpikir aku tidak akan menghajarmu hanya karena Ling Long Yue ada di sini. Dengan sekuat tenaga, dia melemparkan mangkuk tersebut ke arah Fan Cheng. Namun, dengan mudahnya Fan Cheng menahan dan menangkap mangkuk tersebut dan berkata, aku sudah berada di Akademi Pemburu ini selama 3 tahun. Kamu masih berpikir kalau aku, Fan Cheng, bisa ditindas? Sambil berkata seperti itu, Fan Cheng berlari ke arah Chen Tianyu dan memberikan serangan balik.